Oke, sekarang kita mau menentukan persamaan hiperbola yang pusatnya 0,0 dan persamaan sumbu mayornya Y sama dengan 0. Jadi dari sini kita tahu bahwa dia persamaan hiperbolanya ini adalah hiperbola rebah ya, yang sumbu mayornya Y sama dengan. Jadi persamaan hiperbolanya bisa saya tulis X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya, ini persamaan hiperbola yang pusatnya 0,0 dan dia rebah. Oke, sekarang untuk mencari A kuadrat dan B kuadrat, kita substitusi titik-titik yang dilalui, yaitu 6,4 dan min 3,1. Titik-titik yang dilalui 6,4. 6,4 kita substitusi X dan Y-nya dengan 6 dan 4. Jadi 36 per A kuadrat dikurangi 16 per B kuadrat sama dengan 1. Ya. Titik yang satu lagi min 3,1. 9 per A kuadrat dikurangi 1 per B kuadrat sama dengan 1. Ya. Oke. Kita udah dapat dua persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui, yaitu A dan B. Oke, kita pakai eliminasi. Ininya dikali 1, ininya dikali 4. Jadi kita dapat 36 per A kuadrat dikurangi 16 per B kuadrat sama dengan 1. Ini 36 per A kuadrat dikurangi 4 per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Kemudian kita kurangi, jadi kamu dapat min 12 per B kuadrat sama dengan, ini 4. Sama dengan min 3. Oke, jadi dari sini kamu dapat bahwa B kuadratnya sama dengan 4. Gitu ya. Kamu dapat B kuadratnya sama dengan 4. B kuadrat sama dengan 4. Oke. Nah, kita mau cari A kuadratnya sekarang. Tinggal kamu pakai salah satu persamaan saja. Yang ini atau yang ini. Oke, ini saya hapus. Misal saya pakai persamaan yang pertama. Ini. B kuadratnya saya ganti sama 4. Jadi 36 per A kuadrat dikurangi 16 per 4. Sama dengan 1. Jadi 36 per A kuadrat dikurangi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Atau 36 per A kuadrat sama dengan 5. Jadi A kuadratnya sama dengan 36 per 5. Gitu ya. Jadi kamu dapat A kuadratnya sama dengan 36 per 5. Oke, kita substitusi sekarang ke persamaan hiperbolanya. Kita udah dapat A kuadrat dan B kuadratnya. Jadi persamaan hiperbolanya jadi X kuadrat per 36 per 5 dikurangi Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Ya. Jadi ini persamaan hiperbolanya. Oke, sekarang kita mau menentukan persamaan hiperbola yang diketahui pusatnya min 3,2, puncaknya 3,2 dengan panjang sumbu minornya itu 8. Oke, jadi kalau kamu bayangin ya, kalau kamu gak kebayang, coba misalnya saya gambar sketsanya ya. Misal ini pusat itu terletak di sini min 3,2. Ini pusat. Si puncaknya terletak di sini di 3,2. Ini puncak. Pusat dan puncak tuh kan biasanya satu garis yang sama ya, dalam satu garis. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa
Si hiperbolanya adalah hiperbola rebah ya. Oke, dia hiperbola rebah. Jadi dari gambar ini. Nah, panjang sumbu minor 8. Berarti dari sini 2B itu sama dengan 8. Dapat B-nya itu sama dengan 4. Gitu ya. Jadi dapat B-nya 4. Pusatnya H sama K-nya udah tahu. Puncaknya ini. Oke, puncaknya 3,2. B-nya 4. Oke, dari gambar deh. Kamu lihat. Yang disebut A itu kan jarak dari pusat ke puncak ya. Berarti jarak dari sini ke sini itu kan A-nya sama dengan 6. Berarti ya 6 kan. Berarti dapat B-nya 4. A-nya itu sama dengan 6. Oke. Kalau gitu kita udah punya semuanya. Tinggal kita masukin persamaan hiperbola. Persamaan hiperbola rebah. Berarti pusatnya ini X tambah 3 kuadrat dibagi 36 kurangi Y min 2 kuadrat dibagi 16 sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Jadi ini pertama tentukan dulu hiperbolanya rebah atau tegak dengan melihat hal yang diketahuinya apa, pusat dan puncak. Kalau bingung kamu coba gambar. Oke. Dari sini kita tahu pusat dan puncak itu dalam satu garis yang sama, yaitu garis sumbu mayor. Berarti sumbu mayornya itu di sini, hiperbolanya rebah. Oke. Dari sini panjang sumbu minor kita tahu B-nya 4. A-nya sama dengan 6 dari mana? Jarak dari pusat ke puncak itu A. Udah tahu? Tinggal kita masukkan ke persamaan hiperbola yang rebah. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana cara menentukan persamaan hiperbola kalau diketahui persamaan asimtot. Ini 2. Y sama dengan 2X, Y sama dengan min 2X tambah 4. Dan salah satu titik yang dilalui yaitu 3,0. Oke, pertama yang penting kita tentukan adalah hiperbolanya ini rebah atau tegak. Oke, gimana cara nentuinnya? Coba kita gambar sketsa dari si ini, si asimtotnya. Coba kita gambar ya. Coba di sini aja. Oke, kita gambar sketsa dari asimtot. Ini misalnya Y sama dengan 2X. Anggap aja begitu ya. Ini Y sama dengan 2X. Y sama dengan min 2X tambah 4. Coba digambar titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Kamu dapat ini itu titik Y sama dengan 4. Ini itu titik di X sama dengan 2. Gitu. Jadi misalnya ini Y sama dengan min 2X tambah 4. Gitu ya. Oke, ini gambar asimtotnya. Sekarang kita coba gambar titik yang dilaluinya. Si 3,0. Kalau ini 2 berarti 3,0 di sini Pan ya. Gitu. Oke, kalau ini asimtot, ini titik yang dilalui, berarti hiperbolanya tuh bakalan ada di sini. Sama di sini. Oke, jadi dari gambar kita lihat bahwa hiperbolanya itu adalah hiperbola rebah. Oke, jadi kalau hiperbola rebah. Kalau hiperbola rebah, dia punya bentuk umum jadi kayak gini. X min H kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Y min K kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari H, K, A, sama B. Gimana caranya? Kita lihat yang diketahuinya tadi. Oke, kalau kita udah tahu ya ini hiperbolanya itu rebah, berarti kita tahu si persamaan asimtotnya itu jadi A ininya si 2 sama min 2-nya itu A per B atau B per A. Nah, karena dia rebah, persamaan asimtotnya itu jadi Y sama dengan plus minus B per A. X
ditambah K. Gitu ya. Jadi di depan X itu B per A. Nah, karena kita lihat dari asimtot di depannya itu 2 sama min 2, berarti kita tahu bahwa B per A-nya itu sama dengan 2. Atau dengan kata lain, B-nya itu sama dengan 2A. Gitu ya. Oke, kita tahu hubungan B sama A. Katanya B-nya sama dengan 2A. Oke, kita cari lagi. Apalagi yang bisa kita ketahui dari sini? Dari sini B sama dengan 2A. Sini, dari gambar ini kita lihat bahwa titik pusat ini hiperbola itu terletak di perpotongan asimtot. Itu jadi pusat hiperbola ini terletak di titik potong asimtot. Jadi kita cari titik potong asimtotnya. Y sama dengan 2X dan Y sama dengan min 2X tambah 4. Oke, bagaimana cara mencari titik potong asimtot? Tinggal kita eliminasi aja atau substitusi ya. Misalnya kita mau substitusi Y di sini. Jadi 2X sama dengan min 2X tambah 4. 4X sama dengan 4. Dapat X-nya sama dengan 1. Jadi Y-nya sama dengan 2. Apa yang kita dapat sini? Yang kita dapat adalah pusat. Jadi pusatnya 1,2. Kita jadi di sini H-nya 1, K-nya itu 2. Oke? Jadi titik pusat hiperbola ini 1,2. Hubungan B sama A-nya itu B sama dengan 2A. Oke, sekarang kita cari ya. Kita bisa mulai lengkapi sedikit-sedikit si persamaan yang ini. Oke, ini bisa saya hapus. Oke, jadi persamaan ini bisa dilengkapi jadi X min 1 kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Y min 2 kuadrat dibagi B-nya itu sama dengan 2A, jadi B kuadrat sama dengan 4A kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Oke, nah udah dari sini kita mau cari A, kita pakai titik yang dilalui. Titik yang hiperbolanya katanya melewati 3,0, berarti 3,0 itu bisa kita substitusi ke X sama ke Y. Jadi melalui 3,0. Jadi ini persamaan bisa diganti, X-nya diganti 3. Jadi 4 per A kuadrat dikurangi 4 per 4 A kuadrat sama dengan 1. Oke. Atau ini bisa dicoret. Jadi 1 per A kuadrat jadi 3 per A kuadrat sama dengan 1. Jadi kamu dapat A kuadratnya itu sama dengan 3. Karena B sama dengan 2A, B kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Jadi B kuadratnya sama dengan 12. Gitu ya. Jadi A kuadrat sama dengan 3, B kuadrat sama dengan 12. Oke. Jadi persamaan hiperbolanya jadi X min 1 kuadrat per 3 dikurangi Y min 2 kuadrat per 12 sama dengan 1. Inilah persamaan hiperbola yang asimtotnya Y sama dengan 2X, Y sama dengan min 2X tambah 4 dan melalui 3,0. Gitu ya. Jadi pertama hati-hati menentukan hiperbolanya rebah atau tegak. Kalau sulit, coba kamu gambar sketsanya aja. Oke?